Halo semuanya. Kami dari Fakultas Psikologi Ubaya yang sedang menjalankan mata kuliah Psikologi Forensik. Video ini kami buat untuk melakukan wawancara kognitif. Akan ulang cerita kronologi peristiwa tersebut, namun ceritanya dari akhir ke awal. Usahakan jangan sampai ada peristiwa yang terlewatkan seperti itu. Apakah Bu Adel bersedia untuk menceritakannya? Iya, tidak apa-apa. Baik, kami persilahkan untuk Bu Adel menceritakan. Jadi peristiwa itu kan diakhiri dengan si pelaku kejahatan ini tergeletak akibat tembakan yang lebih dari 2 kali dari polisi wanita tadi. Nah, sebelum dia ditembak ini, dia sempat cekcok dengan polisi wanita, dan sebelumnya lagi si pelaku ini sempat menyeret Sandra dan memberikan minuman kepada Sandra serta minumnya sendiri. Nah, kejadian ini terjadi setelah saya berjalan melewati ruko setelah pulang dari kerja di malam hari. Oke, setelah Bu Adel sebelumnya telah menceritakan gitu ya peristiwa yang sudah dijelaskan tadi. Sebelumnya Bu Adel telah menceritakan kronologi dari perspektif Bu Adel nih saat ini. Mungkin Bu Adel sekarang bisa menceritakan dan membayangkan dari perspektif yang berbeda ketika Ibu ada pada posisi di saat itu. Mungkin bisa perspektif dari pelaku atau perspektif dari saksi-saksi yang lain. Mungkin Ibu bisa menceritakannya. Kalau dari Sandra boleh. Oh ya, silakan. Kalau misalkan saya jadi Sandra, mungkin waktu itu saya hanya ingin mengambil uang ya di ATM. Terus tiba-tiba saya kayak disandera, mungkin dibekap. Otomatis saya jadi takut kan, jadi tegang. Pertama, si pelaku kejahatannya ini membawa pistol atau senjata api. Tetapi saya mungkin juga merasa sedikit bingung dan aneh karena si pelaku kejahatannya ini juga menawarkan minuman kepada saya. Karena saya istilahnya kayak jadi sandera kan. Kenapa saya diberi minum seperti itu. Tapi setelah ada polisi wanita ini, kemudian polisi wanita ini menembak si pelaku kejahatan, saya mungkin rasa jadi kayak sedikit lebih tenang begitu. Oke, baiklah kalau seperti itu. Dari informasi yang sudah Ibu berikan, saya mendapatkan beberapa poin di sini bahwa kalau bisa saya rangkum ya, pada tanggal 1 November, tepatnya pada pukul 9:15 pada malam hari, di hari Senin. Jadi Ibu Adel itu pada saat itu adalah pulang kerja, seperti itu, benar ya Bu? Lalu Ibu Adel melewati ruko, yang kemudian Bu Adel melihat sebuah kerumunan seperti itu ya. Dan di kerumunan itu Ibu mendengar bahwa ada teriakan marah-marah, seperti teriakan untuk tidak boleh mendekat. Apakah benar seperti itu, Bu? Ya, benar. Dan yang saya tangkap juga bahwa jarak posisi Ibu dengan posisi kejadian adalah sejauh 3-5 meter. Nah, tepatnya di ruko itu adalah di depan ATM Center. Dan di situ Ibu melihat bahwa ada seorang laki-laki yang sedang menyandra perempuan menggunakan kemeja putih. Lalu gadis itu diberi minum, seperti itu ya Bu. Lalu datang seorang polisi yang akhirnya menembakkan lebih dari 2 kali, yang akhirnya membuat pelaku itu terjatuh. Apa bisa dikonfirmasi benar seperti itu, Bu? Mungkin bisa sedikit diulangi yang bagian kemeja putih itu. Oh ya, jadi Ibu pada saat itu melihat seorang laki-laki yang sedang menyandera gadis menggunakan kemeja putih. Itu yang menggunakan kemeja putih, saya ingat ini si polisi wanitanya. Oh, polisi wanita pada saat itu menggunakan kemeja putih. Lalu yang korban ini adalah korban yang diberi minum oleh pelaku. Iya. Oke, benar.
yang kemudian datang seorang polisi dan lalu si pelaku ditembak sebanyak lebih dari 2 kali, yang akhirnya membuat pelaku itu akhirnya jatuh tergeletak seperti itu ya Bu. Iya.